Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Zulqa'dah 1446 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Mei 2025. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pelajaran kita. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan mulai membahas surat Al-Qalam. Sebelum kita membahas surat ini, sedikit kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surat Al-Qalam ini. Nama surat ini adalah Al-Qalam. Diambil dari kata Al-Qalam yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Nun wal qalami wama yasturun. Al-Qalam artinya pena. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, surat ini terdiri dari 52 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala saat Nabi awal-awal dakwah di Mekah sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Dan surat ini juga dinamakan dengan surat Nun. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sebagian pendapat menyatakan bahwa ayat 17 sampai 22 dan ayat 48 sampai ayat 50 dari surat Al-Qalam ini adalah Madaniyah. Artinya diturunkannya setelah peristiwa hijrah ke kota Madinah. Taib. Tema utama yang dibahas di surat ini adalah seruan untuk berakhlak tinggi, berakhlak mulia, dan meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Tentu ini bagian yang sangat penting dari ajaran Islam. Karena orang yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa akhlak yang baik, makarim al-akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, selain dia pun membawa bekal takwa, maka sesungguhnya dia telah membawa sebaik-baik bekal. Nabi SAW, beliau pernah ditanya, an aktsar ma yudkhilun nas al-jannah, tentang perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ibu masih ingat
ciri paling mendasar orang itu akhlaknya baik? Ibu-ibu, ciri paling mendasar orang itu akhlaknya baik apa saja? Ada ibu-ibu? Belum panas sepertinya. Apa saja, Bu? Yang pertama, badlun nada, gemar memberikan bantuan, pertolongan kepada orang lain, dermawan dengan kebaikan. Jadi yang pertama, badlun nada. Yang kedua, kaful adza, berusaha untuk tidak mengganggu, menyakiti orang lain dengan apapun. Menahan diri dari menyakiti orang lain. Yang ketiga, as-sabru 'alal adza, bersabar atas segala gangguan, cobaan, ujian, rintangan, hambatan, tantangan. Satu lagi apa? Talaqatul wajh, berwajah sumringah, berwajah ceria, murah senyum, tidak jutek. Nah, itu pilar-pilar akhlakul karimah. Coba ulangi, Ibu. Gemar memberikan bantuan, menahan diri dari mengganggu orang, sabar atas segala gangguan, berwajah ceria, sumringah, murah tersenyum. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ciri mendasar orang itu berakhlakul karimah. Berarti yang menjadi lawannya, maka itulah akhlak yang tercela. Pelit, bakhil, kikir, pedit, koret. Cap jahe merege hese, buntut kasiran, seke. Jadi bakhil, susah memberi bantuan kepada orang. Kemudian lawan dari menahan diri dari mengganggu orang lain, berarti dia suka ganggu orang. Itu akhlak buruk. Bahasa lainnya tajam lidah. Ya, suka berisyarat dalam rangka menyakiti orang lain, merendahkan orang lain. Berucap yang menyakiti hati orang lain, bersikap, bertingkah laku yang mengganggu orang lain, menzalimi orang lain. Nah, itu kebalikannya. Kemudian tidak sabaran. Nah, itu termasuk lawan dari as-sabru 'alal adza. Diuji sedikit dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya dia berpaling. Bisnis bangkrut, dukun jadi rujukan. Di PHK tempat pesugihan jadi rujukan. Sedikit saja mendapatkan ujian, begitu mudah dia berpaling. Rajin salat, barakallahu fikum. Ya, ketika seret rezekinya dia tidak lagi salat. Ini orang yang tidak sabar atas ujian, atas gangguan. Bermasalah sedikit, keluar dari grup. Baru bikin status. Sabar itu ada batasnya. Padahal tidak ada batasnya. Tidak bisa dia mendapatkan ujian. Sedikit mendapatkan ujian, dia sudah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat tadi, berarti lawannya adalah akhlak buruk.
Lawan dari talaqatul wajah adalah berwajah masam, berwajah muram. Ya sudah mah tidak glowing gitu ya. Jutek lagi. Maka makin tidak karu-karuan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu. Ya jadi itu ciri paling mendasar orang itu berakhlak baik. Maka apa yang menjadi lawannya juga menjadi ciri yang paling mendasar bahwa akhlak seseorang itu tidak baik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kaum muslimin selalu mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan-kebaikannya di dunia itu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman yang ada pada diri mereka. Bisa jadi orang-orang di luar Islam, Ibu, lebih pandai senyum daripada kita, lebih ramah mereka daripada kita. Dengan kata lain, bisa saja ciri-ciri mendasar akhlakul karimah itu ternyata dipraktekkan oleh orang di luar Islam. Apakah mereka mendapatkan faidahnya? Jelas iya. Namun faidah yang mereka dapatkan sebatas hanya faidah duniawiyah. Mungkin mereka disenangi oleh orang lain, ya dihormati, dimuliakan, disanjung-sanjung, mendapatkan kedudukan di hati manusia dan lain sebagainya. Mungkin dapat penghargaan, namun di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka melakukan akhlak tadi tidak pakai iman. Beda dengan muslim. Ketika akhlaknya mulia, akhlaknya dia itu didasari oleh iman, sehingga tidak hanya mendatangkan manfaat di dunia, juga jelas dia akan mendapatkan manfaatnya di kehidupan akhirat nanti. Bahkan bisa dia bersanding dengan Nabi SAW di surga tertinggi. Ya, karena yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi SAW diantaranya adalah yang paling bagus akhlaknya. Baik, berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan jelaskan tema-tema surat Al-Qalam secara garis besar, supaya menjadi gambaran sebelum kita membahas surat ini ayat demi ayatnya. Pertama, di dalam surat ini ada bantahan Allah terhadap tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuduhan orang kafir di surat ini, mereka menuduh Nabi sebagai majnun, orang gila. Kalau kemarin di surat sebelumnya, surat apa itu, Bu? Al-Haqqah, ya. Orang-orang kafir menuduh Nabi sebagai syair, tukang syair. Nah, di sini mereka menuduh Nabi sebagai orang gila. Dibantah nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Kemudian di dalam surat ini juga mengandung pujian terhadap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang mulia dan agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jelas ya, karena Nabi uswah hasanah bagi seluruh umat manusia. Nabi itu dikenal dengan akhlaknya, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian di dalam surat ini juga mengandung celaan terhadap akhlak yang buruk, seperti ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, menceritakan tentang saudaramu tentang sesuatu yang tidak disukainya. Kemudian kadzib, dusta, ini akhlak buruk, berbohong.
Kemudian bakhil. Bakhil. Pedit, pelit. Kemudian rafath, perkataan-perkataan kotor, kasar, kotor, jorok, atau yang semisal dengan itu. Termasuk akhlak buruk adalah hasad. Termasuk akhlak yang buruk adalah banyak bersumpah dalam kebatilan. Apalagi contoh yang lainnya? Apalagi Bu? Akhlak-akhlak buruk. Malas akhlak buruk tidak? Iya, akhlak buruk itu. Malas. Mager orang sekarang bilang. Malas gerak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi? Culas, curang. Terus. Apalagi Bu? Suudzon. Suudzon akhlak buruk tidak? Iya, akhlak buruk. Suudzon. Dendam. Ada dendam di dalam diamnya. Dendam, itu juga akhlak buruk. Apalagi? Apalagi Bu? Adu domba. Adu domba. Menghasut DSB. Dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ditulis oleh para ulama dalam kitab khusus. Ya, tentang akhlakul madhmumah. Akhlak-akhlak yang tercela. Banyak sekali. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Termasuk ananiyah, nepotisme, ujub. Barakallahu fikum. Ngungkit-ngungkit kebaikan. Itu akhlak-akhlak buruk. Tema berikutnya di dalam surat ini juga mengandung kecaman Allah kepada orang-orang kafir. Dan juga dijelaskan tentang azab yang akan menimpa mereka. Ya, karena orang kafir dengan kekufurannya, ahli maksiat dengan kemaksiatannya, semua itu akan berdampak buruk terhadap mereka. Lahir batinnya, dunia akhiratnya. Dan semuanya akan menjadi sesuatu yang disesali. Dan di penghujung dari pembahasan surat ini, Allah juga mengingatkan kita bahwa Al-Quran itu adalah peringatan bagi seluruh umat. Peringatan bagi seluruh umat. Betapa butuhnya manusia kepada peringatan. Supaya dengan peringatan itu dia menjadi ingat. Kalau ingat berarti akan sadar. Kalau sadar akan mawas diri. Kalau mawas diri biasanya hati-hati. Kehati-hatian dalam menjalani kehidupan itu tidak mau melanggar batasan-batasan Allah, itulah ketakwaan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ayat pertama dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi pena. Waw di situ waw qasam. Ada berapa huruf qasam? Ada 3. Al-waw wal ba'u wat ta'u. Ada waw, ada ba, ada ta. Yang sering digunakan itu waw. Wallahi. Boleh juga dengan ta. Tallahi. Boleh juga dengan ba. Billahi. Tapi yang sering dipakai waw. Wallahi, demi Allah. Wal qalami, demi pena.
Wa ma yasturun, wawunya di situ wawu ataf, berarti ngikut kepada sebelumnya. Dan demi apa yang mereka tuliskan, demi pena dan demi apa yang mereka tuliskan. Dari ayat pertama ini kita akan ambil 4 faidah saja. Faidah pertama, ada huruf nun di sini. Nun berapa harokat tuh, Bu? Berapa harokat itu? 4, 5 atau 6? Tanya guru tahsinnya ya. Nun ini namanya huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus menjadi fawatih as-suwar. Di beberapa surat itu diawali, dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini. Alif lam mim, nun, qaf, apa lagi? Alif lam ra, ha mim, yasin, toha. Itu ya. Itu namanya huruf muqatta'ah. Baik. Nun di sini ada juga yang mengatakan maknanya adalah ikan besar. Makanya ada nabi dikenal Zunnun. Siapa Zunnun? Nabi Yunus alaihi salam. Kenapa disebut Zunnun? Karena beliau punya pengalaman dimakan oleh ikan besar. Zunnun. Nah, makanya nun di sini ada yang berpendapat, ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah ikan besar di dalam gelombang besar samudra. Nah, ikan besar itu biasanya di lautan ikan besar itu biasanya di lautan dalam. Lautan dalam itu yaitulah samudra. Begitu. Kan ada binatang yang hidupnya di dasar laut sekian puluh meter. Begitu ya, sekian kilometer. Yang paling dalam tuh berapa kilometer, Bu? Yang disebut palung Mariana kah? Itu lautan paling dalam sudah. Berapa paling dalam? Oh tidak salah, 11 kilometer. Dari Rapak sampai kilo 11 sana. Bayangannya itu saja. 11 kilometer kedalaman laut yang paling dalam di dunia ini. Nah, biasanya ikan-ikan besar itu ada di kedalaman sekian. Gitu ya. Makanya nun, karena dia ikan besar, maka dia berada di gelombang besar samudra, lautan dalam. Ada juga yang berpendapat bahwa nun itu adalah tempat tinta. Barakallahu fikum. Di tafsir Ibnu Katsir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, disampaikan kalau memang harus ada penafsiran dari nun, maka penafsiran dengan tempat tinta itu lebih cocok, lebih sinkron. Jika dikaitkan, itu enggak ada i-nya. Jika dikaitkan dengan kolam atau pena. Jadi nun itu tempat tinta, wal qalami, dan demi pena. Pena dengan tempat tinta itu nyambung. Zaman dulu kan begitu.
nulis itu pakai tinta celup. Sekarang sudah susah nyari pulpen begitu. Tapi ya masih ada kah Bu pulpen gitu? Ribet gitu ya. Untuk orang zaman sekarang ribet. Kadang disakuin kemudian bocor. Akhirnya mengotori pakaian kan begitu. Tapi ya zaman-zaman kita masih SD gitu ya. Guru-guru kadang pakai pulpen begitu. Pulpen cair kata orang. Nah zaman dulu malah tintanya tinta celup. Jadi ujung penanya dicelupin baru pakai nulis. Nanti habis dicelupin lagi pakai lagi nulis. Ya ribetnya orang dulu ibu kalau mau nulis. Sekarang mah ibu kadang nulis tidak pakai pena. Penanya sudah pena goib. Ya. Jadi kalaupun ada penafsirannya, maka tempat tinta itu lebih cocok untuk memaknai nun. Karena sangat sinkron dengan kalimat berikutnya wal qalami wa ma yasturun. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika tidak seperti itu, maka tentu menjadi pertanyaan kecocokan apakah yang ada antara ikan dan pena. Kalau nun kemudian dimaknakan dengan ikan, setelahnya kemudian ada sumpah dengan pena, ini sinkronisasinya apa begitu ya? Keterikatannya apa? Nah itu menjadi tanda tanya. Maka bagaimanapun itu Allah lah tentu yang lebih maha mengetahui tentang artinya. Oleh karenanya rata-rata para mufassir ketika menjelaskan tentang huruf muqatta'ah mereka mengungkapkan dengan kalimat Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu tentang yang dikehendaki dengan hal itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Itu makna dari huruf muqatta'ah yang sering dijelaskan oleh jumhur al-mufassirin. Sebagian juga berpandangan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini adalah nama surat bagi surat tersebut yang dibuka dengan hurufnya. Oleh karena itu, ya termasuk surat Al-Qalam ini ada juga yang menamakan surat ini dengan surat Nun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kemudian huruf-huruf muqatta'ah ini hanya Allah yang tahu dengan maknanya, berarti ada dong Quran yang kemudian tidak bermakna. Kita katakan tidak seperti itu. Hatta huruf-huruf muqatta'ah seperti ini sejatinya memiliki hikmah yang begitu besar. Di antara hikmahnya apa? Pertama, menunjukkan tentang kemukjizatan Al-Quran. Disitulah kemukjizatan Al-Quran. Bahwa ini bukan kalam biasa, tapi kalam yang luar biasa, kalam yang istimewa. Kemudian huruf-huruf muqatta'ah yang menjadi pembuka sebagian surat-surat Al-Quran juga dalam rangka untuk menarik perhatian dari siapapun yang membaca atau mendengarkannya. Kemudian juga untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad hijaiyah tersebut. Dan hikmah yang lainnya tentu dalam rangka untuk menantang orang-orang yang mengingkarinya.
Fa'tu bi suratin min mislih. Coba datangkan satu surat yang semisal. Mereka nggak bisa mendatangkan yang semisal, walaupun surat pendek sekalipun. Nah itu hikmahnya, sehingga tidak ada di dalam Al-Quran ini yang kemudian kosong dari makna. Tidak ada kemudian dari ayat-ayat Quran, huruf-hurufnya yang kemudian kosong dari hikmah. Huruf-huruf muqatta'ah ini memiliki hikmah yang begitu besar, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran kedua dari ayat pertama surat Al-Qalam ini, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan pena. Wawunya di situ waw qasam, huruf sumpah. Al-qalami itu yang disebut dengan muqsambih. Itu yang disebut dengan muqsambih, yakni sesuatu yang dijadikan alat sumpah. Nah nanti rangkaian yang ketiga ada yang disebut dengan muqsam alaih. Muqsam alaih itu isi sumpahnya. Ini pernah kita sampaikan. Nah, sebagai murajaah. Jadi kalau ada sumpah Allah di dalam Al-Quran, maka terdiri dari 3 rangkaian ini. Pertama huruf sumpahnya biasanya wawu. Kemudian sesuatu yang dijadikan alat sumpah, itu yang disebut dengan muqsam bihi. Kemudian nanti ada isi sumpahnya. Isi sumpahnya itu disebut muqsam alaih. Jadi ada 3 bu rangkaiannya. Huruf qasamnya, kemudian muqsam bihi, dan muqsam alaih. Coba diulangi. Ada huruf qasamnya, ada muqsam bihi, ada muqsam alaih. Bisa dipahami ini? Muqsam bihi itu apa? Sesuatu yang dijadikan alat sumpah. Saya tulis di footnote itu. Kalau muqsam alaih, isi sumpahnya. Coba saya tanya. Nun disebut apa? Huruf muqatta'ah. Wawu di situ disebut huruf qasam. Qasam itu sumpah. Huruf qasam berarti huruf sumpah. Al-qalami tidak kompak. Berarti belum paham. Ibu-ibu paham? Sok minum dulu biar konsentrasi. Saya ulangi. Nun, tadi apa nun? Huruf muqatta'ah yang menjadi pembuka surat. Wawunya di situ apa? Huruf qasam. Al-qalami, sesuatu yang dijadikan alat sumpah, namanya apa? Muqsam bihi. Tinggal baca ibu, di situ ada ya. Baik, satu lagi tadi apa? Muqsam alaih. Muqsam alaih itu apa? Isi sumpahnya. Mana muqsam alaihnya? Mana muqsam alaihnya? Nanti dibahas pertemuan yang akan datang. Ayat kedua itu muqsam alaihnya. Ayat kedua itu isi sumpahnya. Mafhum ibu? You understand? Yes atau no? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, wawunya apa tuh?
huruf qasam. Al-asri muqsam bihi. Innal insana lafi khusrin. Apa namanya itu? Muqsam alaihi. Itu isi sumpahnya. Mafhum ya? Baik. Kita lanjut. Jadi masih di faedah kedua. Dalam ayat ini Allah bersumpah dengan qalam yang artinya pena. Berarti pena di sini, al-qalam di sini muqsam bih. Sesuatu yang dijadikan alat sumpah oleh Allah. Nah, ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, maka firman Allah itu sejatinya adalah kalimat-kalimat yang sangat tegas, menuntut perhatian saksama dari semua hambanya. Terlebih lagi, ini poinnya, terlebih lagi jika Allah berfirman dengan konteks sumpah. Allah berfirman saja tidak pakai konteks sumpah, maka ayat-ayat Quran itu patut untuk kita perhatikan dengan saksama. Apalagi kalau Allah bersumpah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini Allah sedang ingin menegaskan setegas-tegasnya, dan Allah sedang ingin menuntut perhatian kita dengan perhatian yang besar. Karena apa yang Allah akan sampaikan, artinya isi sumpah yang akan Allah sampaikan itu perkara besar. Baik. Nah, dalam penjelasan tentang sumpah, muqsam bih itu ketika ada sesuatu yang dijadikan alat sumpah oleh Allah, pasti dia memiliki keunikan tersendiri, keistimewaan dan kedudukan tersendiri. Dan banyak sekali di antara makhluk Allah yang Allah jadikan sebagai alat sumpah. Matahari, bulan, siang, malam, begitu kan? Waktu dijadikan oleh Allah sebagai alat sumpah. Maka ya faidahnya apa di situ? Sesuatu yang dijadikan alat sumpah itu pasti memiliki kedudukan, keistimewaan tersendiri. Nah, di sini Allah bersumpah dengan pena. Berarti pena ini memiliki keistimewaan. Tidak mungkin Allah menjadikannya sebagai alat sumpah kalau kemudian tidak memiliki kedudukan. Makanya ya di antara keistimewaan dari pena, ibu yang dirahmati Allah, pena itu nikmat Allah yang sangat agung. Nikmat Allah yang sangat besar. Perhatikan di tafsir Al-Qurtubi dinukilkan kalamnya Qatadah rahimahullahu taala, al-qalamu ni'matun minallahi azimah, laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aisyun. Pena merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pena, maka agama ini tidak berdiri dengan kokoh, dan kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya kan, Ibu? Ayat pertama atau wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi itu bercerita tentang pena. Dengan kata lain terkait dengan baca tulis. Ya tidak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam. Allah zat yang telah mendidik, ya, mengajari dengan qalam. Apa yang diajarkan? Sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui, diajari dengan qalam, dengan pena. Maka keistimewaan dari pena yang kedua menjelaskan tentang pentingnya ilmu dan tulis menulis sebagai wasilah mengabadikan ilmu. Di surat Al-Alaq tadi yang sudah kita baca jelas ya. Iqra
Ya dengan qalam. Baca tulis. Baca tulis itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah yang sejatinya menjadi kunci ilmu pengetahuan. Ibu, saat kita awal belajar, apa yang kita pelajari, Ibu? Masih ingat dulu awal belajar apa, Ibu? Ada yang lahir tahun 80-an di sini? Banyak ya. Dulu masuk SD, pertama yang diajarin apa? Ini Budi. Ini Bapak Budi. Kan begitu, Bu? Ya. Ini. Nanti dikasih strip-strip. I dipisahin, N dipisahin, I dipisahin. Gitu kan, Bu? Ini orang-orang jadul ya. Mungkin anak-anak sekarang tidak begitu belajarnya. Ya. Kalau kita kan dulu begitu kan? Ya. Dan selalu Budi yang disebut. Gitu ya. Ya. Ini Budi, ini Bapak Budi. Bapak Budi pergi ke pasar. Ibu Budi memasak di dapur. Ya. Semuanya tentang Budi. Ya, ibu-ibu. Jadi pertama belajar itu baca dan tulis. Ingat banget itu, kita belajar nulis gitu. Hararese susah banget. Lama mau nulis tuh karena baru belajar. Baru nanti ada buku khusus namanya huruf sambung. Huruf sambung itu, Bu, yang bersambung semua. Ya, biasanya pakai garis-garis itu. Itu yang pertama dipelajari. Dan memang itulah yang sesuai dengan petunjuk Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini pentingnya ilmu, pentingnya baca tulis sebagai wasilah mengabadikan ilmu. Ketika ini ditinggalkan oleh manusia, maka jauh mereka dari ilmu. Gimana orang dapat ilmu kalau tidak rajin membaca? Alhamdulillah Ustaz, saya juga rajin baca. Tapi yang dibaca, baca komen. Sampai 1000 komen dia baca semuanya. Na'udzubillah. Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu para ulama mensunnahkan menulis ilmu. Ditulis, Bu, ilmu itu. Bahkan bisa saja nulis ilmu itu wajib bagi orang yang rentan salah karena mungkin hafalannya tidak kuat, sedangkan dia harus menyampaikannya kepada orang lain. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ada di antara syarat perawi itu dikatakan perawi yang bagus, bisa diterima riwayatnya, di antaranya adalah dhabt, ya. Dia harus selain dhabt sadr, ya, dia punya kemapanan di dalam hafalan, dia juga harus punya dhabt kitabah. Ya, harus punya kemapanan di dalam menulis. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang bagus hafalannya, tapi tidak bagus menulis. Ada yang bagus menulis, tidak kuat hafalannya. Nah, itu sejatinya saling melengkapi. Dua-duanya bagus, itu luar biasa. Sudah hafalannya kuat, dan dia pun punya kepandaian di dalam menuangkannya di dalam tulisan. Jadi sunnah hukumnya nulis ilmu, nulis pelajaran. Barakallahu fiikum. Apa yang kita goreskan, semoga itu menjadi saksi yang akan mempersaksikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu belajar, bahwa kita itu menulis ilmu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya di riwayat Ibnu Abdul Bar disebutkan qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah atau catatlah ilmu itu dengan tulisan.
Ibu pada nyatet tidak? Atau sudah terlalu pede dengan hafalan? Sekali baca Ustadz hafal di luar kepala. Ya karena tidak masuk-masuk. Di luar terus. Baik, dicatat Ibu. Kalau bisa tiap pelajaran punya buku catatan khusus. Begitu. Ustadz kan sudah Ustadz yang nyatet, dibagiin fotokopinya. Ya itu kan ringkasan saja. Ya. Kalau ada faidah-faidah tambahan, kan Ibu bisa catat di situ. Barakallahu fikum. Catat dengan baik, dengan rapi. Nah itu penting. Karena tulisan itu awet. Kalau kita jaga. Ibu masih punya buku SD waktu Ibu SD dulu? Masih ada, Bu? Tidak ada. Ke bawah banjir mungkin ya. Itu coba kalau misalkan buku saya waktu SMP ini. Masya Allah mengenang lagi kan. Barakallahu fikum. Kadang coret-coret karena nulisnya sambil ngantuk gitu. Buku-buku zaman dulu ya, kalau disimpan rapi itu menjadi kenangan. Dan bisa saja jadi teladan bagi siapa? Bagi anak-anak kita. Iya ternyata tulisan Umi dulu jelek banget ya gitu. Barakallahu fikum. Baik, tidak ada masalah kalau misalkan itu urusan dunia. Urusan dunia ringan saja. Tapi kalau catatan faidah ilmiah terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan, ini Masya Allah. Ya. Tidak masalah misalkan Ibu datang ke sini ke majelis, siapin buku atau siapin buku itu bisa 2. Kalau saya biasanya 2. Yang satu itu untuk nulis cepat. Nah untuk nulis cepat ini tidak mesti buku yang bagus. Bisa lembaran-lembaran buku. Dulu saya bawa 1 rim itu. 1 rim kertas HPS yang burem itu Ibu. Sekarang sudah jarang mungkin ya. Kertas yang burem itu. Kan ada HPS yang putih, ada yang burem. Masih ada itu yang burem? Sudah jarang. Mungkin ada. Tapi sudah jarang. Kalau nyari di Balikpapan rada susah. Balikpapan bukan kota pelajar. Baik. Nah nanti itu dibawa, dilipat-lipat, dikasih halaman 1, 2, 3. Itu kan HPS A4 itu bisa kalau dilipat kecil untuk bisa masuk saku itu bisa 16 halaman mungkin. Nah itu biasanya yang kita bawa, simple, praktis, begitu kan. Nah ketika di majelis, karena di majelis itu kan kita belajar, tidak mungkin kan nyuruh pengajarnya ngulang-ulang lagi. Saya Ustadz belum ketulis misalnya. Coba diulangi atau enggak selesai pelajaran. Gitu ya. Dan kita kan belajarnya bukan tingkat PAUD ya, bukan tingkat TK gitu. Tapi belajar yang tingkat dewasa. Nah, dulu ya kami begitu modelnya. Bahwa HPS burem itu dilipat-lipat disakuin sama pulpen, sama kitab panduan. Nanti kalau di majelis kan syekh cepet itu ngomongnya. Maka kita nulisnya juga harus cepet. Nulis faidah itu harus cepet. Zaman dulu nggak ada rekaman-rekaman seperti sekarang, Ibu. Ya, ada orang ngerekam pakai kaset pita Walkman gitu, tapi kadang ribet gitu. Ya sudah modelnya begitu karena syekh ngomongnya cepat begitu ya. Kita nulisnya juga harus cepat. Dan nulis cepat itu yakin tidak rapi. Makanya pakai kertas begitu saja. Gak apa-apa acak-acakan, yang penting urutannya disesuaikan. Nanti disakan di asrama, kita salin ulang ke buku yang lebih bagus. Ya, disalin ulang dengan rapi. Nah itu jadi, itu proses belajar Ibu. Nulis itu jangan disepelekan. Dan nanti ketika kita menyalin tulisan itu ke buku yang rapih, itu kemudian sekaligus menjadi murojaah. Orang itu nulis pastikan diawali dengan baca.
Dia baca tulisan yang acak-acakan tadi, kemudian dia tuangkan lagi dengan tulisan yang rapi di buku yang lebih rapi. Itu proses belajar. Jadi baca lagi, tulis lagi, baca lagi, tulis lagi. Itu tanpa menghafal pun kadang hafal. Nah begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pena ini luar biasa. Ya, akan mengikat ilmu. Karena orang yang nulis, minim-minimnya dia mendengarkan, minim-minimnya dia membaca. Semakin banyak menulis berarti banyak membaca. Begitu. Qayyidul ilm bil kitab. Maka berusaha mengamalkan sunnah yang mulia ini. Sebagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang lain, sunnah-sunnah yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya di dalam bait-bait syair dikatakan oleh para ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu ibarat binatang buruan dan tulisan adalah tali yang mengikat binatang buruan tersebut. Maka ikatlah buruan-buruan dengan tali yang kokoh dan kuat. Nulis ya. Dengan pena. Ustaz, kalau saya nulisnya pakai memo di HP, itu gimana Bu? Ya sama kan, itu juga ditulis. Yang nulisnya kan tetap jari. Itu juga pena maknawiyah gitu ya. Yang penting ya dia tertuang di dalam tulisan. Semoga itu menjadi saksi yang mempersaksikan kebaikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pena juga termasuk makhluk pertama yang Allah ciptakan. Pena itu termasuk makhluk pertama yang Allah ciptakan. Nabi SAW bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam." ثم قال له اكتب قال وما أكتب قال فاكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. Riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kata Nabi, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Lalu dia berkata kepada pena tersebut, tulislah. Pena berkata, apa yang aku tulis? Allah pun kemudian berkata, tulislah apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi hingga hari kiamat. Itulah catatan takdir yang disebut dengan takdir azali, yang ditulis oleh pena yang Allah ciptakan, ya, menulis seluruh takdir makhluknya sampai kejadian kiamat nanti, dan itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu tentang pena. Banyak lagi ya. Pena ini memiliki keistimewaan tersendiri. Dia juga jadi alat komunikasi, ya kan ibu? Apalagi di zaman ini, gitu ya. Orang komunikasi itu lebih sering pakai WhatsApp, kan begitu ya? Begitu kan ibu? WhatsApp itu kan diketik, ya kan? Nah itu wakil dari pena, ketik, ya, diketik. Barakallahu fiikum. Itu alat komunikasi, pena. Coba ibu kalau WhatsApp sehari itu dijadikan buku, itu sudah berapa jilid? Ada WhatsAppan sampai 1 jam gitu ya. Sedang apa besti? Gitu. Sudah makan belum? Ya, itu kan diketik, gitu. Walaupun disingkat-singkat gitu. Sudah jadi SDH, gitu kan. Ketawa jadi WK gitu. Tapi itu tulisan, alat komunikasi. Kan banyak lagi, ya. Makanya pantaslah kalau Qatadah kemudian mengatakan bahwa pena itu adalah nikmat Allah yang agung. Nikmat Allah yang agung. Maka disyukuri untuk mencatat, menulis, berkomunikasi yang baik-baik saja.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bu, sampai di sini saja sepertinya. Sudah 1 jam ya. Barakallahu fikum. Nanti faedah ketiga, faedah keempat, insyaallah hari Jumat pekan depan kita lanjutkan. Untuk kajian saat ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini kajian perdana kita setelah liburan panjang, gitu ya. 1 bulan lebih. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi pemanasan yang baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di dalam belajar ilmu syar'i dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Allahu a'lam bissawab. Baik Ibu, saya mohon izin sampai di sini saja. Sekarang zuhurnya jam 12 lewat dikit saja. Ada jadwal Jumat agak jauh tempatnya. Kita akhiri, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.